Teman-teman semua, halo, apa kabar? Saya Handoko Nyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating. Pada malam hari ini episode ke-92. Episode ke-92 Sera Jum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Yang disiarkan langsung dari My New York Office yang berlokasi di Rumah Betawi, Kelapa Gading. Ya, nah teman-teman semua yang ada di sini senang sudah bisa ketemu karena program ini adalah program CSR, Corporate Social Responsibility untuk Anda semua, ya kita semua bangsa Indonesia. Ya, nah teman-teman semua hari ini saya akan membahas di episode 92, di mana episode ini pertama kali muncul adalah bulan April tanggal 3 dan sekarang ini sudah bulan November tanggal 2. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti sudah berapa? 7 bulan. Sudah 7 bulan, maka sudah mencapai episode 92. Malam hari ini kita akan membahas satu materi, mudah-mudahan Anda suka dengan materinya, yaitu yang saya sebut judulnya sebagai model 7S. Kita akan coba lihat ya. Model 7S Senin 7 November 2020 jam 19.30 sampai 20, sebetulnya nanti sampai 20.30 ya, kita akan coba untuk mainkan. Nah, teman-teman semua, ya sekali lagi, halo, saya Handoko Nyawargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Sera Jum Live, Senin, Rabu, Jumat Live dari mulai 19.30. Ya, saya akan masuk ke dalam materi, ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas sebetulnya adalah McKinsey framework yang 7S tadi. Di mana di dalam McKinsey framework yang 7S tadi isinya apa aja? S pertama, S2, S3, S4, S5, S6, S7. Persis gambarnya kayak gambarnya modelnya McKinsey, ya. Yang pertama bicara soal struktur, yang kedua bicara soal sistem, yang ketiga bicara soal style, yang keempat bicara soal staff, yang kelima bicara soal skill, yang keenam bicara soal strategi, dan yang di tengah-tengah yang disebut dengan share values. Ya, nah 7S ini saya nanti akan jabarkan dalam konteks bisnis tertentu, tetapi bisa diduplikasi atau bisa dicarikan analogi ke dalam bisnis Anda masing-masing. Ya, tapi ini sudah terkait dengan strategi. Ya, nah coba kita lihat ya bahwa dalam 7S ini saling kait mengait. Ya, jadi kalau kita lihat saling pakai pengait. Ya, jadi saling kait mengait, saling kait mengait, saling kait mengait, terus sampai penuh semuanya. Ya, bukan berjalan sendiri, tetapi nyambung semua. Ini yang konsepnya memang begitu. Ya, nah teman-teman semua yang ada di sini, saya akan menceritakan dalam konteks tertentu juga agar supaya kita bisa mempelajarinya. Jadi 7S, structure, system, style, staff, skill, strategi, dan yang penting di tengah-tengah adalah yang disebut dengan shared values. Ya, lengkap sudah, saling terkoneksi satu dengan lain. Mari kita kembali ke materi, ya. Apa aja nih kembali ke materi? Teman-teman semua balik lagi. Tadi kita bicara soal McKinsey framework yang 7S framework itu. Ya, ada struktur, ada structure system, style, staff, skill, strategy, dan shared values. Dan materi ini saya khususkan pembahasannya dengan contoh-contoh untuk industri property brokerage. Tetapi bukan berarti di property brokerage Anda pun bisa mendengarkan dan kemudian bisa menikmati pembahasannya agar supaya bisa masuk di dalam organisasi Anda. Bisa nggak organisasi kecil? Oh ya bisa. Ya, bisa nggak sedang? Bisa. Bisa nggak besar? Bisa. Jadi ibaratnya nih, kalau Anda punya organisasi, Anda bisa pakai buat checklist. Oh ya, di tempat saya ada nggak ya? Ya, oke. Tapi saya akan mengambil kasusnya adalah di industri property brokerage, ya, di mana di dalam industri property brokerage itu biasanya orangnya nggak terlalu banyak, ya. Di dalam industri property brokerage orangnya nggak terlalu banyak, ya. Biasanya ada yang terkait dengan manajemen broker properti, ya manajernya atau ownersnya sekaligus jadi manajer,
terus kemudian ada petugas-petugas yang ngurusin administrasi, keuangan, dan marketing, dan kemudian ada demikian banyak marketing, ya, yang akhirnya bisa melakukan transaksi. Nah, ini saya akan coba bahas dari sudut pandang konteksnya broker properti, ya, tetapi bagi Anda dan atau perusahaan kecil ya, itu akan pas, karena saya akan membahasnya sisinya adalah sisi perusahaan kecil. Jadi kalau Anda, Pak, boleh nggak kalau misalnya katakanlah saya punya 1 orang, saya pimpin sendiri dan beberapa karyawan, ya itu termasuk, biarpun tidak broker properti, Anda bisa pakai konteksnya untuk itu. Ya, saya akan bahas 7S, ya, sekali lagi konteksnya adalah broker properti dan atau perusahaan kecil. Ya, siap ya, siap. Kita akan mulai. Mari kita bahas satu persatu. Satu, structure. Nah, saya tidak mau membahas definisinya, tapi Anda tahu bahwa di dalam perusahaan itu seharusnya ada yang namanya structure, ya. Bentuknya seperti apa? Ya, biasanya bentuknya adalah semacam struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu ada pimpinannya, katakanlah presiden direkturnya, terus kemudian ada direkturnya, dan masing-masing direktur itu mengepalai divisi. Oh, ini kok perusahaan besar, oke? Kalau perusahaan yang kecil mungkin ada GM-nya, terus kemudian ada manajernya. Kalau lebih kecil lagi, misalnya katakanlah ada seorang manajer, terus kemudian ada kepala bagiannya. Tapi prinsipnya, dasarnya adalah bahwa organisasi Anda, seberapapun kecilnya, harus punya yang namanya struktur. Kenapa penting struktur? Karena begini, kalau kita tidak punya struktur, ya, maka orang lain juga nggak tahu. Nah, kalau Anda sekarang yang punya perusahaan, terus kemudian di dalam perusahaan Anda tidak ada strukturnya, maka di dalam orang-orang yang Anda pimpin, itu berpikirnya apa? Ya 4L, lu lagi. Padahal kalau ada di struktur, itu ibaratnya Anda, mungkin orangnya juga akhirnya Anda sendiri. Ya, tetapi di dalam struktur tadi, orang tuh bisa lihat bahwa saya ini sekarang dalam konteksnya sebagai kepala pemasaran. Oh, ini saya konteksnya sebagai bagian keuangan. Oh, ini sekarang konteksnya saya sekarang bagian administrasi. Ini saya konteksnya sebagai bagian umum, ya. Nah, bisa jadi bagian keuangan, administrasi, pemasaran, dan umum ini bisa jadi ada orangnya. Bisa jadi juga nggak ada orangnya. Pun nggak ada orangnya pun sebaiknya punya struktur. Ya, nah dengan struktur ini apa diuntungkan? Diuntungkannya kan adalah orang-orang yang ada dalam struktur, dia tahu persis dia itu harus melapor siapa dalam kapasitasnya sebagai apa. Ya, banyak perusahaan yang kecil merasa, gagah-gagahan amat sih perusahaan kecil kok pakai struktur segala macam. Bikin struktur seberapapun kecilnya. Ya, kalau Anda di broker properti juga selalu saya anjurkan bikin struktur. Ya, jadi ada apa biasanya di broker properti? Ada bagian pemasaran, ada bagian admin, ada bagian keuangan, ya paling nggak biasanya 3 itu aja, ya terus kemudian ada bagian umum, yang bagian support, ya. Nah, dengan itu, ya mungkin bagian umum sama bagian administrasi masih jadiin satu, ya. Bagian yang marketingnya untuk koordinasi marketing, yang bukan marketernya ya, itu ngerangkap jadi resepsionis, and that's fine. Ya, kalaupun terjadi seperti itu, oke. Tapi di struktur ada, oke? Itu yang bicara soal struktur. Terus kemudian apalagi proses itu? Ada sistem. Nah, nggak bisa tuh sebuah perusahaan berjalan begitu aja terus diharapkan lancar kalau nggak ada hal-hal yang disepakati bersama. Ya. Nah, kalau di dalam industri broker properti, biasanya sistem ini, ya, kalau yang menggunakan brand tertentu, biasanya sistemnya sudah dikasih. Kamu jangan bergeser ya, biasanya mereka bentuknya franchise ya. Kamu jangan geser ya, sistem yang berjalan harus seperti ini. Ya, kalau di industri broker properti, sistem yang berjalan harus seperti itu. Nah, bagi yang tidak punya brand tertentu, maka apa yang dilakukan bisa aja menduplikasi yang punya brand, dan kemudian nggak cuma diduplikasi 100%, tapi juga dimodifikasi, disesuaikan. Ya, nah itu dan dijalankan. Ya, sebelum dijalankan
sistem ini harus dikomunikasikan kepada orang-orang. Problem yang paling besar yang sering terjadi adalah apa? Kalau Anda baru bangun, sistemnya dikomunikasikan, nanti kalau ada orang keluar, terus kemudian ada yang tambah baru, sistemnya kepada yang baru-baru ini tidak dikomunikasikan, sehingga akhirnya terjadi kekacauan. Ya, jadi saya lihat terjadi kekacauan. Jadi ini penting sekali. Ya, sistem itu penting sekali di dalam business progress maupun kalau Anda punya perusahaan yang kecil. Ya, nah tentu saja kalau perusahaan kecil sistemnya jangan ruwet-ruwet amat, nanti akhirnya malah nggak bisa jalan kan gitu. Tetapi jangan berarti anak kecil aja mesti pakai sistem, nggak bisa, harus ada. Ya, itu bicara soal sistem. Terus kemudian bicara soal style, wah ini style ini harus ada. Jadi Anda punya perusahaan harus punya style tertentu. Kenapa style ini bisa menjadi pembeda Anda dibanding kompetitor atau dibanding pesaing? Ya, oleh karena itu penting buat Anda itu punya yang namanya style. Nah, style ini biasanya kalau itu sangat dipengaruhi oleh daripada pimpinannya, oleh ownersnya atau siapa yang tertinggi. Jadi bagaimana perusahaan itu di-run, gayanya itu akan sangat terpengaruh oleh pemilik atau pimpinan tertingginya. Boleh nggak? Boleh. Ya, kalau pimpinan tingginya ya bisa aja. Karena bagaimanapun juga kan nggak bisa apa namanya, nggak bisa hilang pengaruh itu. Terus apalagi di sana ada staff ya. Ya, jelas tadi kalau ada struktur, terus kemudian ada staffing. Ya, staffing di mana di dalam struktur tadi ada orang-orang dan orang-orang tadi mesti punya namanya job description. Ya, siapa bagian ini mesti ngapain aja, bagian itu mesti ngapain aja. Nah, teman-teman semua, kalau Anda punya perusahaan kecil atau Anda punya perusahaan brokers, kalaupun ada job description, jangan lupa ditulis. Kenapa ditulis menjadi penting? Karena kalau tidak ditulis, dia menjadi terlalu cair. Pada saat terlalu cair, jadi masalah besar. Kenapa? Karena deskripsi tugasnya antara lain bisa jadi overlapping atau bisa jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh siapapun juga, ya. Maka penting sekali untuk staffing, termasuk di dalamnya ada job describing terhadap masing-masing staffnya. Ya, dia ada yang harus dilakukan dan juga ada yang kaitannya dengan hubungan-hubungan dengan bagian lain. Ya, ada jalur komandonya, ada jalur lini atau jalur koordinasinya. Ya, that's stuff. Apalagi skill. Ya. Nah, kalau Anda punya organisasi, katakanlah kalau tadi bicara soal property progress, dia harus punya keterampilan khusus apa? Selain gaya tadi, tapi juga ini. Misalnya nih, kalau kita bicara soal skill, broker properti tertentu ada yang jago banget di apartemen. Ya udah, dia berarti di benak orang itu begitu apartemen langsung keluar di benaknya dia. Ya, ada orang-orang tertentu atau perusahaan tertentu yang jago banget di bidang misalnya properti bagian apa ya? Daerah yang pinggiran misalnya, bukan daerah yang tengah kota. Atau ada yang spesialis punya keterampilan yang properti bermasalah. Wow, menarik kan? Ya, nah gini-gini ini yang apa namanya harus dipahami dengan benar-benar ini bahwa ini bisa jadi kelebihan. Ya, kita harus punya skill, keterampilan. Ya, jadi kalau tadi sudah ada style, ya ada skill. Jadi jangan cuma style doang tapi nggak ada skillnya, dia harus saling. Makanya tadi gambarnya itu kalau Anda melihat di sisi kanan atas layar Anda, itu juga gambarnya saling kait-mengait satu dengan yang lain. Ya, nah terus kemudian kalau baca, nah balik lagi kalau kita bicara yang ini adalah soal strategi. Ya, nah, kalau Anda punya perusahaan sekecil apapun juga, misalnya dalam kasus tadi broker properti, nggak bisa nggak Anda harus punya strategi. Nah, apa yang dimaksud dengan strategi adalah bahwa apapun yang Anda putuskan itu, Anda harus berpikir dalam konteksnya, bukan cuma sesaat, bukan dalam jangka pendek, melainkan dalam proses yang berkesinambungan. Karena di dalam strategi, itu kesinambungan atau sustainability menjadi amat sangat penting sekali. Ada strategi. Ya, dan tentu saja apalagi ada satu lagi yang tidak kalah pentingnya, dan kalau kita lihat secara gambar dia posisinya di tengah adalah yang disebut dengan shared values. Shared values ini amat sangat penting dan suka dilupakan orang. Ya,
Kalau orang-orang itu datang ya dari tidak ada terus kemudian ada menjadi satu tim, dan tim tadi itu mungkin dari tadinya 1, 2, 3 orang terus kemudian menjadi makin banyak ya, dia datang dari berbagai macam latar belakang, datang dari berbagai macam latar belakang. Ada satu hal yang penting adalah apa? Kalau dibiarkan saja, maka mungkin yang akan terjadi adalah potensi yang terbesarnya adalah berkonflik. Bisa nggak orang dengan berbagai latar belakang, misalnya latar belakang pendidikan, latar belakang pengalaman, latar belakang pekerjaan, latar belakang kepribadian, latar belakang suku, agama, dan sebagainya. Ini terus kemudian diseragamkan semua, tidak bisa dan tidak masuk akal. Ya, nah apa yang bisa dilakukan dari situ adalah menyamakan values-nya. Kamu boleh berasal dari mana aja, kamu proses latar belakangnya apa aja, pendidikannya apa aja, tapi begitu kamu di sini, kamu harus mengadopsi nilai-nilai yang sama. Ya, nilai-nilai yang sama ini adalah nilai yang harus relevan dengan bisnis Anda dan relevan dengan usaha Anda. Shared values menjadi penting. Kebetulan kalau kami di Maestro, ini sangat banyak project yang terkait dengan values atau corporate values yang nanti ada kaitannya dengan corporate cultures. Ya, kami terlibat di belasan bahkan puluhan project besar yang untuk menanam values, merefresh values, ya menyegarkan kembali values, mereform values, reinventing values, ya menemukan kembali values-values yang ada dan aneka variasinya. Dan bahkan waktu dikerjakan itu bukan cuma semata-mata sosialisasi saja, sampai hal-hal yang sampai reinforcement dan sebagainya. Values ini menjadi penting. Perusahaan A dan perusahaan B, resources-nya boleh sama, kesempatannya boleh sama, produknya boleh setara, tetapi satu bisa unggul daripada yang lain, bisa jadi kelebihannya ada di unsur values-values yang dimilikinya. Dan perusahaan-perusahaan yang punya values kuat dan selalu di-refresh, selalu dihidupkan terus, itu dia akan bisa bertahan jauh lebih lama dan mungkin juga sustainable terus, berkesinambungan tanpa ada gangguan yang berarti. That's tujuannya. Ya, ada struktur, ada style, ada staff, ada sistem, ada skill, ada lupa saya, strategi, ada shared values. 7 ya. Nah, teman-teman semua, bagi Anda yang butuh penjelasan yang lebih details, ya, yuk baca 7. 1, skill, sistem, staff, strategi, apa tadi? Style, ya. Terus kurang 1. Dan terakhir adalah shared values. Nah, 7 ini tentu saja sekarang yang hari ini saya lakukan penjelasannya sifatnya mesti lebih sumir ya, belum begitu mendalam. Jika Anda membutuhkan ini untuk kepentingan perusahaan Anda, ya feel free to call us ya. Atau masuk website kami www.maestrocorporation.com ya, atau kontak saya di nomor yang pasti Anda tahu, di sana ada. Ya, kontak Mia akan lebih enak. Ya, Mia itu nomornya 0858 satunya 4 kali 2121. Mia 0858 satunya 4 kali 2121. Nah, nanti Mia akan membantu Anda. Namanya Mia Maestro, ya, akan bantu Anda. Baik, menyenangkannya kenapa? Saya ada di sini bukan karena saya pengen ada di sini. Saya di sini, saya ada di sini karena ada Anda di sana. Ya, kalau saya ngomong nggak ada yang dengerin, ya saya pasti akan berhenti ngomong. Ya, pada saat saya ngomongin dengerin, ada kadang 200 orang, kadang 300 orang, kadang sampai 700 orang, itulah yang paling menyenangkan. Ya, kira-kira begitu, teman-teman semua yang ada di sini. Terima kasih sudah berkunjung. Ya, kita akan ketemu lagi hari Rabu. Dan tentu saja hari-hari yang lain
Ya, karena acara ini adalah Serajum, Senin, Rabu, Jumat, live di Instagram dan di Facebook jamnya 7:30 sampai dengan 8:30, biarpun officially-nya sampai dengan jam 8. Baik, rasanya itu aja dulu. Terima kasih. Saya Handoko Wigniwargo dari Maestro Consulting Coaching Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, sebuah program corporate social responsibility Maestro untuk bangsa Indonesia. Terima kasih.